Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunci sembahyang itu adalah wudu. Tahrimuhat takbir, yang mengharamkan kita melakukan sesuatu yaitu bila kita sudah mengangkat takbir. Wa tahliluha at-taslim. Fardul wudu'i sittatun. Fardu wudu adalah 6. 4 dari Al-Quran, 2 dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil bahwa wudu itu, fardu wudu adalah 6, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Arti firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin sembahyang, famsahu wujuhakum, basuhmu muka. Famsahu wujuhakum waghsilu aydiyakum, basuh tangan. Wamsahu biru'usikum, mengusap kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai tumit atau mata kaki. Itu adalah 4. 1 dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalah niat. Qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Semua amal harus ada niat. Tertib yang ke-6 yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabda'u bima bada Allah. Kita memula dengan mana Allah Subhanahu wa taala memula. Allah Subhanahu wa taala memula. Jar Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, bila jika kalian ingin sembahyang, hendaklah membasuh muka. Artinya harus wajib membasuh muka. Imbah basuh muka, jar Allah basuh tangan. Jangan kita basuh betis dahulu, ina usap kepala, ina basuh tangan, basuh muka. Siapa? Kada tertib, kada berurutan. Karena insyaallah ulun ingin membahas masalah tertib itu. Banyak kita kadang-kadang keliru masalah tertib. Biar kita cepat. Furudul wudu'i sittatun. Sudah 4 dari Quran, 2 dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-awwalu an-niyah. Yang pertama adalah niat. Watsani, rukun fardu yang nomor 2 atau rukun wudu yang nomor 2, ghaslul wajhi ma'aha. Artinya niat serta mengusap muka. Wa hadduhu, batas muka itu mana? Batas muka kita. Jar bila wudu basuh muka. Mana batas muka? Batas muka di dalam kitab ini, wa hadduhu min madabiti sya'rir ra'si. Mulai tumbuhnya biasa rambut kita. Orang biasa, seumpamanya seseorang itu rambutnya sampai sini, itu apa namanya? Itu tanda cerdas, Jar. Macam-macam. Jadi muka itu batasnya, batasnya mulai tumbuhnya rambut kita yang biasanya tumbuh rambut kita, ila muntahal lahyain, sampai ke dagu kita. Ini dagu kita. Waddaqni tulan, ini panjangnya. Lebarnya bang, minal udhuni ilal udhun, mulai pasak telinga kita ini sampai pasak sini. Itu batas muka. Ulun lanjut dahulu membaca, akhirnya kita ulang. Ats-tsani ghaslul wajhi ma'aha, membasuh muka serta niat. Wa hadduhu, batasnya, batas muka, min manabiti sya'rir ra'si ila muntahal lahyaini wadzaqni tulan. Panjangnya mulai tumbuhnya rambut kita sampai ke dagu. Lebarnya mulai telinga ke telinga. Ats-tsalitsu ghaslul yadaini ma'al mirfaqain,
membasuh tangan beserta siku kita. Ar-rabi'u mashu syai'in min basyaratir ra'si, mengusap sebagian daripada kepala kita atau rambut yang di batasan kepala kita. Jadi bila ada kepala, rambut kita. Al-khamisu ghaslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh betis sehingga mata kaki kita. As-sadisu at-tartibu ala hadhil kaifiyah, berurutan sebagaimana tersebut tadi di dalam kitab kita diawali. Awal an-niyah. Apa arti niyah? Ada niat, ada namanya azam. Ada niyah, ada azam. Kalau azam itu kita ingin sesuatu tetapi kada bergerak, seumpamanya aku hendak berzikir, aku hendak ini, tapi ia kada berzikir, itu namanya azam. Dalam salat, bila kita dalam perjalanan, bila masuk waktu, yang kewajiban kita dua, imma melaksanakan salat, bila kada hendak beazam, berniat, artinya hendak sembahyang karena setelah saya kesibukan saya, menunda. Tetapi menunda waktu itu artinya dalam waktunya. Bila kita orang masuk waktu salat, kita kada ada apa-apa, kada berniat, kada ada apa, itu namanya lalai. Orang itu bila meninggal hati-hati. Nauzubillah. Meninggal dalam hal keadaan nauzubillah mungkin su'ul khatimah karena ia kada sembahyang waktu itu. Jadi bila sudah masuk waktu salat, kita berazam. Artinya karena ingin sembahyang. Niat itu artinya ingin sesuatu disertai dengan amal. Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, mengqasad sesuatu disertai dengan amal. Padahal masalah niat panjang, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Haqiqatun hukmun niat dalam semua ibadah wajib. Mahalluhu, tempat niat itu di hati. Jikalau seseorang ia melamun atau ia yani terpandir, sahaja aku sembahyang fardu zuhur, padahal di dalam hati isya. Mana yang diasihi? Dia niat sahaja aku sembahyang fardu zuhur, padahal ia di niat hati isya, tapi terlanjur apa tersambet zuhur. Ya Pak, karena niat itu tempatnya di hati. Iya. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, waktu niat itu beserta dengan amal. Ketika kita hendak berwudu, ketika kita ingin membasuh muka, beserta hendak membasuh muka, kita sudah letakkan niat di dalam hati kita. Bila kita hendak mengerjakan salat, ketika kita sertai dengan takbiratul ihram. Kecuali 3 ibadah kada wajib disertai dengan amal. Yang pertama, bulan depan bulan apa? Bulan Arab. Bulan Ramadan. Niat puasa. Niat puasa itu mulai waktunya, mulai tenggelam matahari. Seumpamanya orang azan maghrib, sudah kita berniat, sahjaku puasa esok hari fardu Ramadan lillahi ta'ala, sah. Mulai imbah maghrib. Wa di Hadramaut kita berniat apabila imbah tarawih, imbah salat witir. Kalau di Hadramaut imbah salat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, imbah bawalid, i'taqidu ala shaum, sahjaku puasa esok hari fardu Ramadan lillahi ta'ala. Kenapa? Karena ciri khas di Hadramaut itu salat tarawih berbeda waktu. Tidak ada Ramadan seperti di Tarim. Salat tarawih di Hadramaut, imbah isya ada, sejam imbah isya ada, jam 11 ada, jam 12 ada,
Jam 2 ada, sebelum subuh ada. Jam 10 Masjid Al-Ba'lawi. Di Ribat jam setengah 11. Jadi di Hadramaut tuh salat tarawih minimal orang yang kuliah 3 kali ya salat tarawih. Artinya berapa rakaat? 60. Itu ginjal orang kulir, orang itu penguliran. Kalau kita yang 20 gin hendak bencap. Jadi di Hadramaut di Masjid Al-Ba'lawi pernah kita imbah karena ada ujian anak usul fikih. Ujian. Gurunya lawan kitabnya. Jadi dah imbah buka puasa tulak ulun ke Masjid Al-Ba'lawi. Pas masuk waktu Isya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imbah azan, bulik orangnya dah. Udah bulik dah. Kayaknya jam 10 datang kamat wara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Pak. Ya Pak, kita Sungai Awang. Kita jam 10. Hah? Ahmad di Hadramaut. Jar Habib Salim, orang yang penguliran itu minimal ia 3 kali. Habib Salim Asy-Syatiri radhiyallahu taala, walaupun Allah yarham, walaupun hal keadaan sidin kiapa, demi Allah semangat luar biasa kayak pemuda yang umur 17 tahun. Di Ribat kami lihat Masjid Al-Ba'lawi ada sidin. Karena yang jam 2 ada sidin. Kalau kita 20 gen bila kada ancap imamnya berilaan. Jadi hakikat niat tempatnya awalan waktu niat di bulan puasa mulai imbah maghrib sudah kawak kita niat puasa. Ini pertama. Yang kedua niat zakat. Zakat ambil baras ini sahjaku mengeluarkan zakat fitrah lillahi ta'ala. Karena bila ada orang miskin, nah ambil. Ya loh, pada kali ini sahjaku mengeluarkan zakat fitrah lillahi ta'ala. Terima. Ada kawa itu. Ya loh, ada leh itu. Kita hah? Itulah sahjaku. Ada. Jadi kadang-kadang dia datang ke tukang yang ini sudah berniat di rumah. Ada apa? Alangkah baiknya disuruh gurunya ya ditonton. Biar baik dan minta maaf. Datang seseorang ke rumah kita. Ini karena niat ta'lim. Sudah dipian berniat? Sudah. Niatnya apa? Yang penting keluar. Kada kawa ulun ki apa? Sini ulun ajari. Subhanallah, kaitukah niatnya? Iya kaitu. Kada sampai tertipu potongannya, masya Allah kita alim kita. Jar Imam Abdullah bin Al-Haddad, jangan tertipu lawan potongan. Kayak ulun ini kada karuan, kita potongan miring kopiah. Jadi harus kita bertakun lawan siapa masalah niat, jangan tersinggung. Kita datang anak berzakat lawan dilajar atau di mana sudah dipeniat, dak alangkah baiknya pian tuntun. Ada apa? Jelas. Ini kita menjelang zakat fitrah. Karena masalah puasa apa niatnya? Zakat, puasa lawan tawaf. Dan mudah-mudahan kita haji dan umrah. Baik. Ats-tsani ghaslul wajhi ma'aha, membasuh muka sertani niat. Wa hadduhu, batasannya min manabiti sya'rir ra'si ila muntahal lahyain wa dhaqni tulan wa 'ardan minal udhun. Sudah kita membahas masalah batasan muka itu mulai tumbuhnya rambut kita sampai ke dagu dan telinga, pasang telinga sampai telinga. Oleh karena itu kita berhati-hati ketika kita berwudu, iya kaini
Sini dada ketinggal. Sedangkan sini kada sampai. Ada ya lo? Hati-hati. Yang baiknya ketika kita wudu saja. Fardu Allah Ta'ala. Usap juga telinga kita. Karena sebagian ulama mengatakan telinga itu 4 muka. Dalam hal itu sunnat dalam wudu kita membasuh telinga berapa kali habis? 15 kali kita sunnat membasuh telinga kita. Bila ada orang merasa alim, padahal jar Habib Salim, telinga ini 4 mana? Muka atau kepala? 4 muka. Jadi harus muka kipian mulai sini sampai sini. Jadi bila wudu harus 4 muka kita, telinga. 4 kepala. Bila jar kita 4 kepala, artinya bila kita wudu cukup kayak ini. Lalu sebagian dari kepala. Mu'tamad madhab Imam Syafi'i, udhun munfarid, anggota sendiri. Kada 4 muka lawan kada 4 kepala. Oleh karena itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-udunani minar ra's, hadis dhaif. Udhun itu 4 kepala. Jadi sunat bagi kita bila hendak berwudu 15 kali ya Ustaz Hafidh kita membasuh telinga kita. Yang pertama 3 kali lawan muka. Yang kedua 3 kali lawan kepala. Yang ketiga 3 kali karena ia anggota sendiri. 3. Jadi berapa? 9. Sunat ambil banyu masukkan ke dalam 3. Jadi berapa? 12. Sunat kita kayak ini. Jadi berapa? 15. Al-thalith ghaslul yadain. Nomor 3 membasuh tangan kita. Mulai hujung jari kita hingga siku kita. Dan sunat menggosoklah. Sunat gosok. Madhab Imam Syafi'i cukup mengalir. Tetapi karena kita harus menjaga apik, karena Imam Malik mengatakan menggosok itu wajib, ketika kita basuh tangan jangan ini ya, atau andak di kolam ya, sunnah. Al-khamis ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima membasuh betis beserta mata kaki kita. As-sadis at-tartib. Nomor 6 yaitu tertib. Karena insyaallah minggu depan ingin membahas masalah tertib. Apa arti tertib? Insyaallah zikir